ada 3 tempat doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya di mana saja memang pasti dikabulkan setiap doa. Ibarat orang tujuannya mau ke Jakarta. Jakarta itu ada 2 jalan. Jalan biasa dan jalan tol. Orang milih mana? Jalan tol kan biar cepet. Tapi kan mahal Pak, betul enggak? Itu sebuah resiko. Sekarang begini, di 3 tempat itu saya kasih tahu tempat doanya. Yang pertama adalah saat sahur. Sekarang pertanyaannya, nek pas sahur, bar sahur pada ngapain? Nonton TV ya? Ngundungo Pak. Ya, untuk berdoa. Terserah mau doa apa. Nek perlu nuwun sewu niki kula paringi tips. Jenengan mulai sakniki mangke wangsul kondur mendet buku cilik, tulis mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan tetangga, njaluk utange lunas. Wis niku nyuwun sehat, nyuwun wis pokoke tembe ditulis ben mboten bingung. Eman-eman ngundungane malah serampangan. Ditulis niku ben terstruktur. Jenengan jadi mboten lali. Doanya itu ditulis, mboten napa. Itu menjelang sahur. Yang kedua di saat puasa itu tadi. Jadi setelah subuh sampai bar asar atau menjelang buka. Nanti ada doa lagi satu lagi, tempat yang betul-betul dimakbul di bulan Ramadan adalah di saat berbuka. Jadi ketika jenengan mendengar adzan Allahu Akbar, wah buka puasa toh, ambil bismillah, minum dzabatu ma'u wabtalatal urqu wa tabatal ajru insyaallah donga sampean. Misalnya sing nganggo donga sing Allah balakasuntu ndak apa-apalah gitu daripada nyanyi itu. Pak ngombe kok nyanyi ngono kan ya. Sepak donga sing ndi ya bismillah tok ya oleh. Bar niku jenengan donga, Pak. Sakderenge buka donga padha buka donga meneh ra apa-apa. Saya minta kepada Allah gini, ya Allah, panggil saya ke Baitullah. Itu ternyata betul. Di Ramadan saya ingat persis itu Ramadan. 2 hari Ramadan itu saya doa gitu. Setelah itu apa? 2 hari kemudian ada orang datang ngajak saya umroh. Ya Allah, buatkan saya rumah ya dibuatnya tenang. Ya Allah, bayarkan hutang ya dihutangnya dilunasi tenang. Padahal gak ada duit Pak. Lho kok iso nyaur hutang orang duit? Saged mboten? Saged. Lah tiyangnya teko, kowe tak lunaske. Nganggo duit mboten? Mboten. Lah sing gerake atine sinten? Allah. Mula aja pisan-pisan, Mas mbok aku dilunaske Mas, mbok aku dilunaske. Aja ngono kuwi njaluk karo makhluk jenenge. Mintalah kepada Allah, nanti Allah yang menggerakkan hatinya lalu dia akan datang kepada kita. Aku ki ngerti nek sampeyan duwe duit Kang, wis utangmu lunas. Masya Allah, alhamdulillah. Niku mboten sanggup arto. Niku ndonga ning Ramadan, Pak. Wis iki tak bulan-bulan karena kula ngertos nek jenengan kata utange padha kali kula ngoten. Kemudian memperbanyak infak atau sedekah. Kenapa? Karena memang Rasul begitu. Kita kan mau mengikuti Rasul nih, walaupun semampunya. Baik, saya bacakan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwatu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Jadi justru di Ramadan itu semakin banyak. Duit sepak nggo tuku klambi iki sedekahke wae. Rasa tuku klambi wis ana. Ngopo dadak tuku neh? Sampeyan kakean klambi yo bakal ditakoni karo Allah besok. Besok ditakoni karo malaikat. "Oh klambimu kok akeh men?" Iso jawab. Ndak iso. Nek kula nek saya diparingi klambi kayak sarung paling sedih. Kenapa? Saya enggak akan ganti sarung kalau betul-betul enggak rusak. Kalau sudah rusak betul sudah ganti baru. Untuk apa? Ya memang buat apa saya beli lagi? Sudah ada. Ya toh. Lah nek urung rusak terus ganti nuwun sewu sok nek ditakoni malaikat sampean Pak jawab apa tak takon kula. Wis tak takoni aku sik takon sampean tok urung malaikat sing takon tenan iki. Sampean rasa jawab kok. Lah apa meneh sing takon malaikat sing medeni? Ora iso jawab mesti wong kula tak takon dijal Pak ngopo? Takoni Pak piye? Lah iki kan mosok nganggone koyo ngene terus Pak. Kan ya ora enak ditonton menungso. Lah berarti kowe Pak njaluk di alam menungso kan. Nah berarti riya. Apa piye ra slamet melewan gitu. Apa meneh kok wonge muni ngene. Lha kok sarung ireng terus ora tau ganti. Lah nek sampean ikhlas nganggo ireng ora masalah. Mboten napa-napa. Aku ora butuh pujianmu, ora butuh celahanmu kok ngaten nggih. Kita kan hanya butuh penilaian Allah bukan penilaian manusia. Makanya biasa-biasa wae, nganggo ya nganggo Pak abang terus ya abang terus, Pak ireng terus ora masalah, yang penting nyaman. Ngaten nggih, duite dadine sik utuh. Lah terus akhirnya apa? Nggo ndedekke masjid. Masyaallah. Oh, ini luar biasa, Pak. Ini bab sedekah ning bulan Ramadan. Terus nomor kali, memperbanyak baca Quran. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang tidak aku berikan kepada orang yang minta. Nek jenengan bingung lek ndonga piye, mergone mumet sing Pak dijaluk apa saking akehe mbek Allah, wis rasah mumet-mumet baca Al-Qur'an. Kenapa? Dengan membaca Quran ini Allah akan memberikan yang lebih baik daripada orang yang minta. Coba bayangkan. Jadi sudah ada solusi.
Bagi orang yang bingung kok jaluk apa wis terlalu akeh aku wis mumet ya Allah engko lebih tahu ya Allah terus baca Quran. Lah nek sing ngrasa baca Quran mulai saiki mulai belajar. Jadi si ana setengah bulan lagi jenengan memperlancar baca Quran, nanti di bulan Ramadan jenengan punya target aku kudu katam. Wah itu luar biasa. Lah tapi terus tekan gone ora katam Pak, sampean niate wis dicatet, jenengan kelakoni yo dicatet terus ganjaran tok akeh. Ora usah putus asa. Nek ning Islam tidak boleh putus asa. Kenapa? Ya karena pahala tok sini. Jenengan niat tok, gitu. Tekan gone kok dikei loro sariawan sak wulan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Ampun nggih. Ampun marahi ra iso maca Quran niku. Biasanya diparingi ngaten niku ya cita-citane baca Quran kan dimari malah ora maca gitu. Biasanya ngaten. Iku menungso niku memang ngaten niku. Masyaallah. Terus selanjutnya adalah banyak istighfar. Terutama di situ sayyidul istighfar. Sudah hafal ya insyaallah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah lah kula mboten apal Pak yo nek ora apal yo Astagfirullah. Allahumma firli ya Allah. Allahumma firli ampuni aku ya Allah. Allahumma firli walaha. Sebelah kan ana bojone. Allahumma firli walaha. Ampuni aku dan dia istri. Wis ngono ae. Dongake Pak. Kita berharap keluar Ramadan itu Masya Allah. Makanya kemarin waktu itikaf itu saya lihat mereka jam 12 itu udah pada bangun. Jam 2 ngaji sampai jam 3 ngaji Quran itu. Nanti jam 3 sholat malam ya sampai jam 4. Nanti baru sahur bareng. Orang baca Quran 1 juz itu kalau lancar 30 menit sampai 45 menit. Ini saya kasih tahu waktunya. Jenengan bangun jam berapa? Misalnya jam 2 bangun. Tadi sudah tarawih, mau sholat lagi. Ya enggak ada masalah sholat lagi. Ya sholat lagi enggak ada masalah. Terus kemudian setelah sholat, kemudian jenengan mau baca Quran. Baca Quran 45 menit. 45 menit 1 juz. Tambah 45 1,5 jam, itu sudah 2 juz. Itu sebelum subuh. Jenengan sahur, kemudian masuk subuh, bar subuh baca Quran meneh 1 juz meneh wis 3 Pak. Ngantek-ngenteni suruh. Itu bisa 2 juz itu sampai suruh. Dari ibadah subuh sampai kalau tidak ada pengajian. Tapi kalau ada pengajian mungkin hanya 1 juz sampai suruh. Bar suruh baca lagi sampai duha 1 juz lagi sudah 4. Nanti waktu duha 1 juz sudah 5. Bar duhur 1 juz 6. Saurunge asar 1 juz meneh 7. Bar asar 1 juz meneh 8. Bar maghrib 1 juz 9. Bar tarawih 1 juz 10 juz sedina 10 juz Pak. 3 dina katam. Ping 3 bisa Pak. Insyaallah. Sing maca Qur'ane tartil 30 menit. Oh masyaallah itu bisa lebih dari 15 juz sehari Pak. Makanya teman-teman itu 2 hari sekali katam, 2 hari sekali katam, 2 hari sekali katam gitu. Ada yang 18 juz, ada yang 15 juz seharinya. Ini ternyata saya selidiki, hitungnya. Oh, ternyata begitu. Dan jadi prakteknya. Insya Allah mampu Pak, aja ngomong ora mampu sih. Insya Allah. Lah kan itikaf masalahnya masjid lah. Nang masjid gaweane apa? Kan itikaf kan isinya kan salat, maca Quran, zikir to. Nek kula ngapain ngaten? Nek pancen kok melu itikaf 10 dina kok nganti ora katam, mesti akeh ndongeng karo akeh turune. Ngono ae. Kowe ibu takoni bojone, "Pak, lha ten mriko jenengan katam mboten?" Wis pertanyaane ngono tok. Aku kurang sak juz ki, Mak. Ngono misale ngono. Oh, berarti sampean kakek ndongeng karo kakek turu. Ngono tok wis gampang. Saestu niku kula nate ngalami kok. Nate ngalami kula nate ngalami. Saya ada kayak itikaf itu saya kasih syarat. Belum masuk itikaf sudah katam dulu. Berarti 20 hari sudah katam, minimal 1 kali. Nanti setelah itikaf minimal juga katam sekali. Itu menjadi penilaian itikaf ke depan. Nah, itikaf ke depan sing wingi ora katam wis rasa melu paling ganggu tok. Kenapa? Karena di waktu iktikaf itu komunikasi diperbanyak dengan Allah, bukan kepada makhluk. Makanya apa? Saya minta cuma pengajian cuma sekali. Kalau mau saya ngajar, kan saya diminta itu kalau pagi itu jam 10 sampai jam 11 sudah. Setelah itu qaulillah, bar qaulillah duhur udah ngaji. Pokoknya isinya ngaji dikir segitu aja. Komunikasinya banyak dengan Allah. Untuk apa? Memanfaatkan kebaikan. Jenengan itu baca Quran, saya mau tanya. Ya misalnya, baca Al-Ikhlas itu berapa huruf? Berapa huruf Pak? Nggak ngerti ya kita jumlahnya berapa ya? Sekarang pertanyaannya, 1 huruf berapa kebaikan? 10. Tadi Allah sudah bilang, begitu banyak kebaikan, yang mana kebaikan itu bisa sebagai asbab ampunan dan ridhonya Allah. Semakin jenengan banyak baca Quran, maknanya apa? Semakin banyak peluang untuk mendapatkan kebaikan dan ridhonya Allah, kan gitu. Ini nyambung enggak ini saya ngomong begini? Jenengan mendel niku mudeng napa bingung napa?
Napa wis mulai ana rencana ngaten nggih. Alhamdulillah nek ana rencana, Masya Allah. Ini luar biasa masalahnya Pak. Masya Allah. Wis pun nikmate luar biasa. Nek jenengan mangke dereng saged nangis menjelang Ramadan selesai gak popo, tahun ini ra iso. Nanti tahun depan, karena masalah nangis dan tidak nangis itu bukan masalah dibuat-buat. Ra iso wong digawe ra nangis kok dinangis-nangis ki ra iso. Ra iso itu anugerah yang hatinya diberikan oleh Allah, memang terpaut dengan Ramadan lalu mau kehilangan Ramadan gitu loh. Bodoh karo jenengan itu sudah mendapat sesuatu yang dia cintai, mau kehilangan, mau berpisah. Nah itu nangisnya kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "At-tamisuha fil ashril awakhiri mir Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari di bulan Ramadan. Jadi nek ana wong bar Ramadan nasibe apes itu ya. Kehidupannya itu ya karena memang dia mungkin nggak minta di bulan Ramadan itu dan tidak banyak kebaikan, dan juga di malam Lailatul Qadar dia tidak mau berburu. Mari kita berfastabiqul khairat. Di rumah bisa nggak dapat malam Lailatul Qadar? Bisa. Malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan juga di rumah. Jadi di rumah cuman tidak tidur. Di rumahnya itu berzikir, sholat, baca Quran. Kalau ibu-ibu mau menyiapkan apa? Sambil menyiapkan sahur, berarti diniati untuk ibadah melayani suami, melayani orang mau berpuasa. Sudah dapat niat tuh. Satu niat lateni bojo, dua niat lateni untuk orang mau berpuasa. Padahal berpuasa bukan hanya suami, ada anak, ada menantu. Masya Allah. Ganjaran tok Bu nuwun sewu jenengan yang ngomong iki ganjaran tok niku. Ya Allah, kula berwasilah dengan apa amal-amal saya ini, ya Allah ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya, nanti Allah akan ampuni dengan amalan-amalan kebaikan itu insya Allah. Dan juga Allah ridho. Kita sekarang fokus perbaikan diri kita, amal kita, karena kita tidak tahu. Sebagai penutup saya mau tanya ibu nun sewu, pernah ke mall Bu? Pernah ke mall? Pernah. Kalau ngantri di kasir itu pengennya yang belakang apa yang depan? Yang depan. Kalau kemudian kalau ngantri mati pengennya belakang atau depan? Kan kita masih ngantri Pak. Setiap hari ada panggilan kan? Masya Allah. Kita itu bukan masalah nanti kita yang mati siapa dulu, tapi berkehendak kita hidupnya. Dan kita berdoa juga nanti di Ramadan, ya Allah berikan kepada kami kematian yang baik. Disebut husnul khotimah. Sedang beramal karena engkau, walaupun sedang bikinkan kopi. Paham ya? Bikinkan kopi, suami tahu-tahu mati, tapi dia sedang beramal. Ini namanya husnul khotimah. Ada lagi ibu-ibu bikinkan teh, Masya Allah. Dia karena sambil ngantuk keliru garam, begitu diminum, tapi dia membuatkan karena Allah loh Pak. Karena Allah, lillah, enggak sengaja, lillah. Begitu diminum suami, marah-marah, maki-maki, aku tuh gimana nih? Tapi si istri bikin kopi karena Allah inilah yang sebenarnya Allah ridho padanya. Walaupun dimaki-maki sama suami, tapi Allah ridho. Jadi posisi keadaan ridho Allah itu belum tentu diridhoi oleh manusia.